bisnis Anda saat sekarang ini tidak bersentuhan dengan teknologi, pakai seperti online, maka Anda akan pelan-pelan digilas oleh zaman dan akan ditinggal. Oleh karena kita harus berubah. Kita melihat perubahan zaman, perubahan daripada siklus alam semesta ini, kita juga harus berubah. Karena perubahan itu adalah yang abadi. Kalau Anda tidak bisa berubah, Anda tidak akan bisa berkembang di kemudian hari. Oleh karena itu ke depan, Bapak Ibu sekalian, kalau pengen mengetahui siklus api itu adalah apa, segala sesuatu yang berhubungan dengan api, maupun produknya, ya, yang tadi saya sebutkan, termasuk kecantikan. Bapak Ibu sekalian yang bergerak di dunia kecantikan, amanlah Anda, itu akan tren 20 tahun ke depan. Ya. Nah. Sebentar dulu. Berarti yang jualan kompor gas berarti beruntung juga ya? Kompor gas. Beda gas kompornya, beda gasnya. Ya. Jadi banyak orang salah persepsi ya. Bensin kayaknya cairan ya. Bensin itu unsurnya air, api. Oh, api juga. Karena dibakar. Oh. Ya. Jadi makanya contohnya saat sekarang ini kita lihat. Orang mau percaya feng shui atau tidak mau percaya feng shui, alam ini tetap jalan. Perubahan itu tetap jalan. Contoh, kita lihat di dalam ilmu feng shui dalam ribuan tahun yang lalu sudah menghitung dan memprediksi ini siklus alam semesta. Sampai tahun sekian ini sudah harus siklus api. Orang yang bisnis di bisnis api itu akan lebih bagus. Kita lihat contoh aja ya. Kenapa masuk timing ini memasuki transisi 2003 sampai 2024, masa transisi ini di seluruh dunia semua berbondong-bondong beralih ke baterai, termasuk otomotif. Orang barat itu mau percaya nggak mau percaya dia tetap harus ikut. Kenapa dia mau begitu tepat timingnya saat sekarang ini seluruh dunia sudah akan beralih ke baterai. Ya, jadi orang yang berbisnis masalah teknologi ya yang berhubungan dengan listrik, api ke depan itu cukup bagus. Termasuk kalau bisnis kecantikan itu 20 tahun. Ya. Cukup bagus. Dan di dalam ilmu feng shui siklus 9 di dalam Pakwa itu disebut Li Kua. Ya. Disebut Li Kua. Apa itu Li Kua di dalam Pakwa? Li Kua itu adalah simbol daripada wanita setengah baya. Karena di dalam Pakwa itu ada simbol laki-laki, anak perempuan yang paling tua, paling bungsu dan lain sebagainya. Itu di dalam Pakwa. Nah, siklus 9 ini di dalam ilmu feng shui disebut dengan Li Kua. Li Kua artinya di dalam Pakwa itu simbol dari wanita setengah baya. Oleh karena itu, tolong Bapak Ibu sekalian buktikan tentang feng shui ini benar apa enggak. Selama 20 tahun dari 2024 sampai 2043 ke depan, Anda akan melihat bermunculan wanita-wanita setengah baya yang akan sangat sukses. Anda akan melihat di dunia ini akan muncul wanita-wanita yang hebat. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian yang punya anak perempuan, dorong motivasi mereka, karena inilah timingnya mereka bisa mencapai keberhasilan di saat-saat ini. Karena memang ini adalah timingnya mereka. Alam semesta menyokong mereka, alam semesta mendukung mereka. Bagaimana membuktikan? Nanti kita akan lihat 20 tahun ke depan. Ya, ini berjalan dan ini akan tumbuh dan akan muncul, kita lihat. Semua akan lebih memegang peranan adalah wanita.
nggak usah jauh-jauh. Saya beberapa waktu lalu diundang oleh Bank BCA dengan Sumarekon waktu itu sebagai pembicara. Saya ketemu pimpinan, saya juga ada jelaskan tentang masa Silvius ini ya. Saya ngomong dengan pimpinan BCA di Makassar. Dia juga kaget, loh kok bisa begitu? Dia nggak ngomong ke saya, dia bilang, Pak Sen, percaya nggak? Direktur saya, bawahan dia ini laki-laki. Dia direktur pimpinan cabang di Ahmad Yani ya, dia itu adalah laki-laki. Tetapi bawahannya dia, kepala cabangnya dia 90% wanita. Coba lihat. Ini zaman dengan sendirinya akan tercipta dengan begitu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang punya anak perempuan khususnya ya, coba didorong. Mereka akan lebih mudah berhasil. Ya, ini menyangkut dari siklus alam semesta ini. Ya, oke. Nah, ini sejalan juga dengan Asa Mitra ya. Pimpinan cabang Asa Mitra KCU juga perempuan. Mana Bu Yulin? Nah, ini tepuk tangan dulu buat Bu Yulin ya. Ini Bu Yulin, pimpinan cabang Dayak juga perempuan. Bu Evi. Mana Bu Evi? Dayak? Ah, oke, lagi di luar. Nah, pimpinan cabang Goa. Nah, ini laki-laki. Pak Putu, mana Pak Putu? Ah, ini pimpinan cabang Goa ya. Pangkep juga perempuan. Ya. Yang selebihnya laki-laki. Jadi bapak-bapak sekalian yang punya posisi empuk, hati-hati, bakal diganti nanti sama yang wanita-wanita. Wah, luar biasa ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian memasuki tahun ini, ya saya akan jelaskan tentang bisnis apa. Kebetulan ya, pergantian siklus unsur api yang diuntungkan selama 20 tahun ke depan. Kemudian pergantian tahun naga ini adalah naga kayu. Bisnis apa yang diuntungkan tahun ini? Sama, unsur api juga. Jadi orang-orang yang betul-betul bergelut di dunia bisnis yang berunsur api di tahun ini cukup bagus. Properti sabar dulu, tetapi akan pelan-pelan bangkit. Karena apa? Sentu, api menghasilkan tanah. Oleh karena itu properti akan tetap juga akan tumbuh, cuma tidak seperti 20 tahun yang lalu, yang begitu tutup mata Anda beli tanah di mana aja pasti cuancian. Sekarang harus hati-hati, selektif, pilih tempat yang bagus baru bisa. Ya, bukan dikatakan bahwa properti sudah nggak ada harapan, tetap masih ada. Ya, cuma harus selektif, hati-hati membeli lokasi. Nah, kemudian tahun naga ini yang tadi saya katakan yang berbisnis unsur api itu cukup bagus dengan unsur tanah. Ya, itu juga lebih punya harapan yang bagus ya. Tuh. Nah, kalau kita berbicara masalah pergantian tahun, orang sering suka berbicara mengenai sio-sio apa yang katanya bagus, hoki, sio-sio apa yang katanya kurang bagus. Nah, ini saya kasih kesempatan kepada Bapak dan Ibu ya sekalian untuk menjawab pertanyaan saya. Apabila ada yang bisa menjawab, saya akan memberikan free konsultasi nasib 1 orang sepanjang tahun. Wah, ini luar biasa 2024. Nah, setiap kota saya memberikan bonus. Kan ini ada berapa tadi? Ada dari Boni, dari Goa, Makassar. Oh, 1. Jadi setiap kota saya kasih bonus 1 ya. Mungkin dari yang paling jauh dulu. Yang paling jauh dulu deh, di Bone. Dari Bone ya. Saya kasih pertanyaan 1 yang sangat gampang ya. Tahun naga ini, selama ini orang sering mengatakan tahun naga
Yang apes sio apa? Yang mana yang bone dulu? Yang boleh. Ada nggak yang di bone? Oh itu ada. Tolong dong mic-nya. Tolong mic. Yang umumnya orang akan mengatakan tahun naga sio apa yang apes? Sio anjing. Sio anjing ya. Sio anjing ya. Oke, benar. Tolong dicatat namanya. Ya. Tolong dicatat namanya. Ibu. Dan nanti bisa berikan nomor handphone saya untuk hubungi Iya. saya. Dan akan saya Bisa memberikan mendapatkan konsultasi gratis ya. Oke, konsultasi gratis ya, Cek. Ya, jadi tahun naga memang ciong dengan sio anjing. Tetapi apakah jelek atau baik nanti saya akan jelaskan lebih detail. Ya. Kemudian yang kedua, kota mana lagi nih? Di Goa. Goa, yang mana Goa? Goa. Ah, itu Goa. Bagian Goa, oke. Ya. Silakan. Tolong dong mic-nya. Cek, tolong mic-nya. Mic-nya tolong. Ya, itu. Yang di meja depan ini loh, meja Ya. depan. Oh, di sini ya. Dari Goa ya. Oke, silakan. Sio naga. Sio naga itu sendiri. Wah, hebat Ibu ya, benar. Oke, dicatat namanya, nanti Tolong dapat dicatat hadiah namanya. konsultasi gratis ya. Kemudian Makassar. Makassar. Wah, banyak nih Makassar. Makassar ya. Makassar. Yang mana? Yang ibu. Ya, yang duluan. Ya. Oke, nggak apa-apa Makassar saya kasih bonus 2 Ya, orang dua. lah ya. 2 orang. Silakan. Karena banyak nih. Sio kerbau. Sio kerbau. Sio kerbau. Benar, catat namanya ya. Ya, satu lagi. Makassar Yang satu belakang. lagi. Oh ini depan nih. Oh, depan. Ini depan. Silakan. Sio kambing. Sio kambing, benar juga ya. Oke, terima kasih. 1, Dan 2, 3, 4. 4. Masih ada satu lagi. Masih ada 1 karena 5 sio. Oh, yang tadi berarti. Makassar Yang sudah. tidak jadi. Sekarang kota lain. Oh, Dayak. Mana Dayak? Itu Dayak tuh. Dari Dayak. Itu Dayak sana. Oh, Dayak. Oke. Sio yang belum ada di atas, sio kelinci. Wah, hebat sio kelinci ya. Sio kelinci. Tolong dicatat namanya. Ya. Oke. Jadi inilah 5 sio yang katanya lagi kurang beruntung, yaitu anjing, naga, kerbau, kambing, dan kelinci. Berarti sio ini berhubungan dengan kelahiran orang ya. Benar, tahun kelahiran. Tahun kelahiran masing-masing ya. Oh. Apakah benar di tahun naga 5 sio ini akan apes? Saya katakan bahwa jangan percaya. Tentu ada cara menyiasatinya seperti apa ya. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian melihat sio yang tadi saya sebutkan ini langsung menjadi down bahwa waduh itu salah satu sio saya nih, berarti tahun ini saya apes. Sebenarnya enggak demikian ya. Karena setiap nasib orang itu ada tanggal, bulan, dan tahun serta jam kelahiran. Itu namanya patse. Kita sebut dengan patse ya. Patse itu adalah 8 huruf. Dari tanggal kelahiran seseorang, kita dapat mengetahui perjalanan hidupnya dia. Jadi janganlah serta-merta melihat biasanya di kelenteng atau di mana memberikan edaran tahun ini ciong ini, tahun ini jelek sio ini, wah saya langsung down, nggak mau bekerja, nggak mau apa. Jangan langsung serta-merta gelisah, karena kalau kita acuannya demikian,
5 sio di tahun ini, berarti di tahun ini ada sekian miliar manusia yang cilaka. Benar nggak? Sedangkan anak kembar aja nggak ada yang sama loh nasibnya. Padahal lahirnya pada hari yang sama, meniknya aja yang beda. Itu pun nasibnya nggak sama. Apalagi kita hanya acuannya, patokannya katanya sio. Jadi jangan terlalu takut atau kaget ya. Jadi yang paling penting kita harus lihat lebih detail fase kita, nasib kita, setiap orang tahun apa kita harus hati-hati. Cuma pada umumnya sio-sio ini yang ada di tahun naga ya memang lebih hati-hati aja, tapi nggak usah terlalu khawatir ya gitu. Nah, Master, sekarang kan misalkan di antara kita ini kan sudah punya bisnis ya, bisnis yang sudah berjalan. Sementara tadi dijelaskan, oh ini bisnis yang bagus tahun ini, bisnis yang berhubungan dengan api kan gitu ya. Sekarang mungkin ada yang sudah punya bisnis yang cukup lama yang tidak berhubungan dengan api. Bagaimana caranya agar tetap artinya tidak mengalami down, artinya tetap memberikan keuntungan atau mendapatkan keuntungan yang bagus gitu. Bagaimana cara menyiasatinya seperti itu? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, di dalam nasib seseorang atau keberuntungan seseorang itu tidak dipengaruhi hanya satu faktor. Pusi ke yin yin baliao. Ada 5 faktor yang mempengaruhi nasib seseorang. Yaitu 1, ming atau takdir. Ya, ming takdir. Nomor 2 itu adalah win, nasib. Nomor 3 itu adalah feng shui. Nomor 4 itu adalah cita, berbuat kebaikan, ya, kebajikan. Dan yang kelima itu adalah pendidikan. Di dalam ilmu feng shui atau nasib, pendidikan urutan yang terakhir. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu mendewakan pendidikan ke anak-anaknya. Tetapi jangan dengar saya ngomong gitu, pasti Bapak Ibu sekalian kalau gitu jangan sekolah dong. Salah juga, bukan begitu. Banyak Bapak Ibu sekalian yang terlalu memaksa menekan anak-anaknya harus S1, S2 sampai S lilin. Tetapi pada akhirnya pendidikannya tidak ada satupun bisa kepake di dunia nyata. Ya, kita bisa buktikan. Teman-teman yang carilah teman-teman yang teman sekolah Anda siapapun yang sangat unggul dalam pendidikan, ranking 1, ranking 2 atau anak yang hebat dalam pendidikan, kebanyakan biasa-biasa. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi, pendidikan bukan jaminan seseorang mencapai kesuksesan. Tetapi pendidikan hanyalah satu alat untuk meraih kesuksesan. Oleh karena itu di dalam ilmu feng shui pendidikan itu di bagian kelima, barisan kelima. Yang pertama itu adalah takdir kita. Apa yang dimaksud dengan takdir kita? Takdir kita itu terlahir jadi di keluarga orang kaya, atau takdir kita terlahir menjadi anak orang miskin. Itu kita nggak bisa milih, itu udah takdir. Kita terlahir menjadi anak perempuan atau menjadi anak laki-laki, itu juga bukan pilihan kita, itu namanya takdir, nggak bisa dirubah. Tetapi apakah takdir yang tidak beruntung ini akan membuat kehidupan kita ke depan akan terpuruk? Tidak. Contoh, apakah anak yang terlahir dari keluarga kaya akan kaya seterusnya sampai hari tua? Bukan jaminan. Tetapi apakah anak yang lahir dari keluarga miskin akan miskin seterusnya? Tidak.
Oleh karena itulah di sini ada disebut dengan nasib. Takdir kita nggak bisa memilih, sudah terlahir demikian. Ibaratnya cetakannya udah jadi, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ada yang kedua namanya nasib. Contoh, hari ini, malam ini, kejadian yang terjadi di pagi hari sampai malam ini pada diri Bapak Ibu sekalian itu adalah takdir. Sudah nggak bisa dirubah, ya kan? Tetapi esok hari akan jadi bagaimana, itu masih bisa kita rubah, masih bisa kita perbaiki. Itu nasib. Itu nasib. Jadi kehidupan kita yang sudah kita lewati puluhan tahun, kejadiannya udah terjadi, itu udah takdir kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi percaya dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, hari esok masih di depan kita. Hari esok kita bisa menjadi yang terbaik. Mulailah perbaiki di saat ini. Makanya ada peribahasa Mandarin mengatakan, 活在当下